yang ke-16 dan 17. Satu kalimat yang pendek tetapi menjadi guru bagi setiap zaman, termasuk zaman kita sekarang. Tentang apa yang salah dengan manusia. Kejadian 2 ayat 16 dan 17, demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Mari sebelum kita mendengarkan khotbah, kita sekali lagi berdoa. Bapa di surga, kami memohon anugerah-Mu, berbicaralah kepada kami, ke dalam hati kami. Sehingga kami tahu apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Pakailah hamba-Mu yang hina ini dan biarlah melalui segala keterbatasannya Tuhan bekerja dengan tidak terbatas. Dan Tuhan bekerja sesuai dengan rencana Tuhan untuk kami masing-masing. Kiranya Tuhan tolong kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara sekalian, di dalam bagian ini dikatakan kalau manusia mengambil dan memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, pastilah manusia mati pada hari itu. Nah saudara, kalimat ini kalimat yang mesti ditafsirkan dengan cara yang sangat-sangat limpah dan bersifat imajinasi. Imajinasi bukan karena peristiwa ini tidak terjadi dalam sejarah. Ini peristiwa benar terjadi dalam sejarah. Tapi semua teks waktu dibagikan ke kita, cenderung kita baca pakai cara kita berpikir. Oh kalau baca bagian ini berarti ada buah ya, saya tahu buah seperti yang saya makan kalau sudah selesai makan. Ada buah-buahan untuk ada serat masuk ke dalam badan. Itu kan ada apel, ada nangka, ada nenas atau apapun. Oh berarti nggak boleh makan buah, kenapa tidak boleh makan buah? Nanti mati. Kenapa nggak boleh ya? Apa yang salah? Oh karena ini buah pengetahuan baik dan jahat. Wah pengetahuan baik dan jahat ini berarti ngerti mana benar mana salah. Ngerti mana baik mana jahat. Loh kenapa nggak boleh dimakan ya? Nah kita salah memahami karena kita kurang mendalami apa yang jadi cara berbicara di dalam dunia kuno. Zaman kita dan zaman lalu pasti beda. Zaman kita dengan zaman setelah kita juga pasti beda. Maka satu problem dari manusia yang sangat-sangat dasar yang akhirnya membuat kita kacau dan rusak adalah masalah menafsirkan. Tadi kita sudah dengar video tapi ini belum disinggung sama sekali. Menafsirkan. Menafsirkan apa ya? Menafsirkan tentang diri, tentang hidup, tapi tidak pakai hanya kerangka berpikir kita sekarang. Kita perlu studi zaman yang lain dengan zaman kita. Loh kenapa perlu? Karena manusia diciptakan untuk menerima kelimpahan yang tidak dikurung oleh lingkungannya sendiri. Jadi saudara hidup di abad 21, bagus. Kalau begitu aku perlu belajar abad 21. Bukan. Engkau perlu mengerti abad 21 dengan belajar abad ke-1. Dengan belajar dari abad ke-5. Dengan belajar dari zaman perjanjian lama bahkan. Nah maka cara belajar untuk kenal Tuhan. Cara belajar untuk dapat pengertian tentang rencana Tuhan. Ini yang manusia tidak punya. Maka sampai kapanpun manusia akan terus hidup di dalam kekacauan karena tidak mengerti bagaimana membaca hidupnya. How should I read my life? Bagaimana aku harus membaca lingkunganku? Bagaimana aku harus membaca zamanku? Hanya ketika engkau cukup rendah hati untuk mempelajari zaman sebelum zamanmu. Saudara hadir di sini karena saudara tahu nggak bisa belajar sendiri kan? Wah aku perlu belajar, masuk ke universitas. Kenapa masuk ke universitas? Karena sudah coba belajar sendiri, nggak bisa loh. Saya sudah coba dengar video dari YouTube, saya sudah coba baca buku, saya tetap perlu dibimbing. Loh kenapa begitu? Karena demikianlah Tuhan merancang manusia. Manusia makin terbelenggu dengan lingkungannya, dia makin bodoh. Hanya tahu diri, dia makin tidak bisa lihat blind spot. Hanya tahu zaman sendiri, sama. Dia makin tidak bisa lihat blind spot. Di dalam zaman kira-kira abad yang ke-5 sebelum Masehi, ada seorang dari Yunani bernama Plato. Dia mulai berpikir bagaimana ya menyusun pemerintahan yang baik. Dan dia mulai pikir sepertinya pemerintahan mirip dengan manusia. Manusia punya akal budi tidak cukup. Manusia punya perasaan tidak bisa tanpa dibimbing oleh akal sehat. Manusia punya keinginan tidak bisa dilampiaskan dan dituruti. Kalau begitu sama, negara pun harus dibentuk dengan cara yang sama. Tapi kemudian Plato menyadari satu hal, baik negara maupun saya tidak bisa terkurung di dalam cara berpikir yang kita tahu. Kita perlu bicara dengan yang lain,
Kita perlu lihat dari sudut pandang yang lain. Itu sebabnya Tuhan memberikan kita firman. Firman Tuhan di dalam kitab suci bukan datang di zaman kita. Bahkan tidak ada zaman menjadi monopoli untuk wahyu Tuhan. Karena wahyu Tuhan ditulis di dalam jangka waktu yang panjang sekali. Pertama-tama yang kita lihat di dalam perjanjian lama adalah tradisi tulisan dari Musa. Nah, Musa kapan? Musa ada 3.500 sebelum kita. 3.500 tahun yang lalu. Wah, lama sekali. Musa hidup di dalam zaman kuno. Oh, berarti Tuhan berikan firman di dalam zaman 3.500 tahun yang lalu. Tidak hanya di situ. Karena Tuhan pun memberikan firman di dalam zaman selanjutnya. Ada zaman Daud, zaman Salomo, zaman nabi-nabi, dan di dalam perjanjian baru. Maka kitab suci kita membentang selama 1.500 tahun. Tuhan tidak membiarkan satu zaman mendominasi wahyunya. Tidak mungkin Tuhan berikan firman hanya satu kali kepada satu orang. Karena itu akan terlalu sempit. Satu orang terima wahyu Tuhan tidak mungkin cukup. Karena itu kalau ada satu orang mengatakan, saya punya wahyu, saya dapat dari Tuhan, gak perlu dengar yang lain, hanya dengar saya. Orang itu omong kosong. Kenapa omong kosong? Karena wahyu Tuhan tidak mungkin didominasi oleh satu zaman, tidak mungkin didominasi oleh satu Tuhan, satu orang. Maka Tuhan menyatakan dirinya tidak mungkin kepada hanya satu orang. Tuhan menyatakan dirinya tidak mungkin hanya kepada satu zaman. Maka jangan sombong, engkau hidup di abad 21 lalu mengatakan kami ada di zaman AI. Kami ada di dalam zaman teknologi yang sangat advance. Kami ada di dalam zaman yang rapidly moving. Kami sangat beda dengan orang kuno yang gak tahu apa-apa. Ya kalau saudara punya mental seperti itu, saudara akan jadi orang bodoh yang terlalu banyak blind spot. Maka bagaimana cara baca Kejadian pasal yang kedua? Baca Kejadian 2 dengan memahami apa yang orang kuno pahami. Pohon. Apa itu pohon? Oh ya sama dengan pohon yang kita lihat lain. Apa maksudnya pohon di sini? Pohon seringkali menjadi lambang, salah satunya adalah dari penghakiman Tuhan. Artinya apa ya? Pohon pengetahuan baik dan jahat. Yang Tuhan mau katakan adalah nilailah, hakimilah segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Maka buah pengetahuan baik dan jahat tidak boleh dimakan. Loh kenapa enggak boleh? Karena engkau tidak mungkin dapat pengetahuan dengan makan. Saya yakin kalau saudara ada di universitas ini, lalu nanti mau ujian, dosen mengatakan mau ujian, makanlah bukumu nanti jadi pinter. Saudara bilang mana bisa jadi pinter dengan makan buku, aneh. Tapi sama, ular menggoda manusia mengatakan makan. Nanti kalau makan jadi seperti Allah. Mana bisa dengan makan jadi seperti Allah. Enggak ada seperti itu. Bagaimana bisa mengerti baik dan jahat dari cara Allah? Dengan belajar tahap demi tahap. Dengan dengar apa yang dia katakan. Di dalam kalimat-kalimat yang dia berikan diterima dengan teliti. Itu baru namanya belajar. Engkau tidak belajar hanya dengan satu momen, satu saat yang instan dapat. Karena makan buah langsung tahu, tidak mungkin. Maka jangan mau ada tawaran jalan pintas. Tawaran jalan pintas tidak mungkin membentuk engkau. Maka bagaimana mengerti? Mengerti dengan bergumul, mengerti dengan mendengar. Nah Tuhan tidak mau manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat. Bukan karena Tuhan tidak mau manusia tahu. Tapi karena cara tahu bukan dengan makan. Cara tahu adalah dengan dengar yang Tuhan mau ungkapkan. Dengar yang Tuhan nyatakan. Dengar yang Tuhan mau berikan kepada manusia. Loh apa sih yang Tuhan berikan kepada manusia? Di Taman Eden Tuhan memberikan akses untuk dirinya dinikmati. Manusia bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Manusia bisa menikmati kehadiran Tuhan melalui tugas pekerjaan di Taman Eden. Dan melalui relasi satu dengan lain. Oh berarti ini yang Tuhan mau kita nikmati. Tuhan ingin kita menikmati Dia. Tuhan ingin kita menikmati Dia dengan hidup sehari-hari. Nah ini kalimat penting, harap engkau ingat hal ini. Yang lain-lain agak lupa-lupa sedikit masih enggak apa-apa. Tapi kalimat ini tidak boleh lupa. Di dalam seumur hidup engkau harus ingat. Apa itu yang Tuhan mau? Tuhan ingin kita mengenal Dia lewat kehidupan kita sehari-hari. Berarti apa yang aku kerjakan waktu aku bekerja, apa yang aku pelajari waktu aku studi, dan bagaimana aku berinteraksi menikmati kehadiran orang lain di dalam keseharian. Itulah cara Tuhan memberi dirinya untuk diakses. Bagaimana aku bertemu Tuhan bukan dengan mimpi, bukan dengan penglihatan, bukan dengan diangkat ke sorga, bukan itu. Tapi engkau mengenal Tuhan lewat kehidupan sehari-hari, lewat tugas,
lewat kerja, lewat interaksi dengan sesama manusia, lewat bersekutu, lewat mengasihi, lewat hidup yang adil, lewat hidup yang suci, lewat menjalankan apa yang Tuhan perintahkan di dalam panggilanmu. Ini semua cara menikmati Tuhan. Tapi waktu manusia melanggar, Tuhan mengusir manusia dari Taman Eden. Setelah terusir, apa yang terjadi? Manusia merasa Tuhan tidak lagi relevan untuk dikenal. Jadi cara kenal Tuhan tetap dijalankan, tapi tujuannya tidak. Ini aneh ya. Saudara pernah ikut lomba lari tapi tidak tahu garis finish? Oh, itu sengsara sekali ya. Sudah lari, lalu tersesat. Mungkin ada di antara saudara yang senang atau mau coba ikut ultramaraton. Ultramaraton setelah ditempuh, saudara tidak mungkin bisa menempuh dengan baik sampai jarak dan finish dengan tepat kalau saudara salah jalur. Nah, ini manusia sudah lari tapi tidak ketemu jalur. Kalau engkau ditanya, kata orang Kristen, kata Alkitab, manusia sudah jatuh dalam dosa? Iya. Totally depraved, mengalami total depravity? Iya. Wah, kalau begitu manusia rusak total. Nggak bisa mikir, nggak bisa membangun kebudayaan. Bukan, masih bisa pikir, masih bisa bangun kebudayaan, tapi tidak tahu what for. Untuk apa kerja? Untuk apa bangun kebudayaan? Untuk apa berelasi? Nggak ada garis finish. Jadi saudara seperti pelari yang jago lari, yang punya kekuatan kaki, yang punya kekuatan nafas. Tapi waktu ditanya, mau kemana lari? Nggak tahu. Loh, kenapa lari? Karena aku bisa lari. Engkau bisa lari jadi engkau lari. Iya. Lalu mau kemana? Nggak tahu. Garis finishnya di mana? Aku nggak tahu. Orang seperti ini condemned to run. Terus lari tanpa tahu akhirnya di mana. Itulah kita. Setelah kita jatuh dalam dosa, kita lari, kita kejar, kita membangun. Tapi tidak tahu untuk apa. What for? Kenapa engkau kuliah di tempat ini? Kenapa engkau kerja tiap hari? Kenapa engkau mau mencapai sukses? What for? Kalau enggak ada gunanya, kenapa mati-matian kerja? Ada satu orang mengatakan, saya bingung ya, tiap hari saya paksa diri bangun pagi, tiap hari saya tekan keinginan saya untuk mencapai prestasi. Tiap hari saya kejar apa yang saya mau kejar. Tapi untuk apa ya? Untuk apa? Nah, saudara, manusia setelah jatuh dalam dosa tidak tahu tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya itu Tuhan. Di dalam buku yang berjudul On Christian Doctrine, seorang teolog bernama Agustinus, dia mengatakan manusia sudah tidak tahu mana sarana, mana sasaran, mana cara, mana tujuan, mana means, mana end. Mana ini dari bahasa Latin ya. Mana yang disebut dengan uti, mana frui. Mana jalan atau uti, mana frui dan sasaran, yaitu sasaran. Manusia sudah tidak mengerti. Lalu sasaran kita apa ya? Kenapa kita hidup? Apa yang kita mau capai dengan hidup? Engkau mau mencapai Tuhan, menikmati Tuhan lewat jalur yang Dia beri. Nah, maka setelah manusia terusir dari Taman Eden, manusia terus keliling tanpa tahu apa tujuan hidupnya. Dan saya loncat dari zaman kitab suci perjanjian lama ke dalam zaman modern. Zaman yang sampai sekarang masih kita anut cara berpikirnya. Di dalam zaman modern, orang mulai merasa dirinya sudah mencapai tahap dewasa. Ada seorang bernama Immanuel Kant. Dia menulis buku yang berjudul What is Enlightenment? Dan di dalam buku ini dia mengatakan manusia sekarang sudah mencapai tahap dewasa, bisa berpikir sendiri. Apa yang tadinya dia peroleh dengan tradisi, baik tradisi agama maupun tradisi ilmu, sekarang bisa dia capai dengan kemandirian berpikir. Nah, tapi saudara, kemandirian berpikir ini membuat manusia tidak lagi mengerti bagaimana memahami kebenaran. Maka ada orang-orang yang mulai kritik pemikiran dari Kant di dalam karya yang berjudul What is Enlightenment? Ada seorang bernama Johann von Herder. Nah, ini bukan yang menggonggong di rumahmu itu ya. Itu jenis lain. Ini seorang filsuf. Johann von Herder. Dia baca karya Immanuel Kant, lalu dia mengatakan, wah, ini sesuatu yang merusak. Loh, kenapa merusak? Karena sepertinya cuma ada satu metode untuk tahu, yaitu pengertian yang dipahami secara ilmiah, secara saintifik, secara teknologi. Akhirnya kita miskin di dalam menafsir hidup karena cuma satu mode kita tahu. Sama seperti zaman kita sekarang, kita cuma tahu sains, kita cuma tahu teknologi, kita tidak tahu bagaimana memahami hidup dengan menginteraksikannya dengan cerita kuno. Saudara kalau baca Alkitab, pasti kesan pertama yang muncul adalah, kok nggak nyambung ya? Zaman dulu mana bisa nyambung dengan zaman sekarang? Nah, ini persis yang von Herder kritik. Orang modern merasa cuma satu cara untuk mengerti.
yaitu cara rasional. Dan cara rasional sebenarnya cara yang sangat sempit, karena tidak memahami tendensi dan latar belakang di dalam cara berpikir. Nah, maka Herder mengkritik zaman modern karena kurang bersifat insightful, kurang bersifat imajinatif, kurang menggunakan imajinasi untuk mengerti. Nah, ini kritik yang benar, karena ketika saudara mau tahu kebenaran tentang hidupmu, saudara perlu menggunakan imajinasimu, dikuasai oleh kebenaran firman, dan diarahkan oleh cerita kitab suci. Nah, ini cara kita mengerti, tapi setelah kita jauh dari Tuhan, kita cuma tahu bahwa hidup bisa dipahami secara ilmiah, secara teknologi, dan kita tidak lagi rasa kenal Tuhan itu relevan. Maka dosa mematikan. Tuhan sudah mengatakan, pada hari engkau memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, pastilah engkau mati. Kenapa mati? Karena engkau tidak lagi tahu sasaran hidupmu adalah untuk bersatu dengan Tuhan yang adalah sumber hidup. Di dalam Alkitab berkali-kali dikatakan Allah adalah Allah yang hidup. Di dalam bahasa Ibrani disebut El Chai. Apa artinya El Chai? Allah yang hidup. Apa artinya ya? Artinya hidup yang sejati hanya mungkin dinikmati di dalam sumber hidup. Saudara, hidup yang kita alami, hidup dalam kematian. Hidup versi yang dibuat oleh keadaan ketika manusia jatuh dalam dosa. Hidup yang sudah dikacaukan oleh si jahat. Apakah dia mengacaukan semua? Dia tidak bisa mengacaukan sistem, pengertian, dan juga wahyu umum yang Tuhan nyatakan di dalam alam. Dia tidak mungkin kacaukan, tapi dia kacaukan cara manusia memperoleh dan memahami kebenaran. Lalu setelah mengerti kebenaran, manusia salah mengerti tujuan hidup. Nah, ini yang dilakukan oleh setan. Jadi setan membuat kita mati karena kita terpisah dari sumber hidup. Wah, saudara, kalau terpisah dari sumber hidup, saudara tidak tahu hidup itu harus kemana. Saudara tidak punya sasaran. Saudara punya segala sarana, tapi tidak punya sasaran. Saudara punya segala jalan, tapi saudara tidak tahu tujuannya kemana. Ada banyak jalan, tapi engkau bahkan tidak tahu aku harus pergi kemana ya. Saudara, kalau dikasih tiket yang penuh dengan kuasa, saudara dapat tiket itu, saudara bisa pergi kemanapun engkau mau. Tapi saudara tidak tahu mau kemana, yang gak ada gunanya. Waktu ditanya, engkau mau terbangkah? Ya. Mana tiketnya? Ini aku dapat tiket spesial. Spesial dari mana? Dari, misalnya contoh ya, dari Jimmy Pardede. Saya nggak ada tiket ini, jangan minta. Tapi ini cuma contoh. Oh, ada tiket spesial. Apa spesialnya? Tiket ini bisa menerbangkan engkau kemana saja engkau mau. Wah, saudara senang. Aku bisa pergi kemanapun? Ya. Nggak perlu bayar? Nggak perlu. Mau kemana? Nggak tahu. Wah, saudara punya kemampuan lewat jalan manapun, tapi engkau tidak tahu tujuan. Manusia mengembangkan teknologi, sehingga manusia mempunyai probabilitas untuk menjalankan hidup di dalam berbagai versi. Manusia mempunyai kemampuan menggali segala macam hal. Manusia bisa menggunakan kemampuannya menciptakan mesin yang sangat canggih dan sangat penuh dengan kemampuan. Saudara, satu kali ketika OpenAI membuat satu ujian buat agen-agen AI-nya. Mereka bikin semacam lingkungan supaya agen ini bisa menyelesaikan masalah yang diberikan sebagai ujian. Nah, agen-agen ini program ya, bukan agen manusia. Mereka diberikan program untuk mengatasi problem. Lalu agen-agen AI ini merasa lingkungan yang diberikan untuk solve the problem kurang besar. Maka tanpa diperintah manusia mereka menerobos keluar. Mereka pergi ke open internet. Mereka hack kemana-mana. Dan dalam 4 hari mereka melakukan 17.600 komen tanpa diperintah manusia. Wah, yang bikin sampai kaget. Wah, ciptaanku menjalankan hal yang melampaui aku suruh. Ini menjadi rogue AI agent. Lalu ketika diselidiki dalam 4 hari, mereka ternyata melakukan hal yang manusia yang sangat jago hacking baru bisa lakukan dalam 2 tahun. Bayangkan ya, manusia kerjakan 2 tahun. Alat yang diciptakan manusia bisa selesaikan hanya dalam 4 hari. Berarti teknologi begitu canggih. We have so many resources yang kita bisa gunakan. Kita bisa punya segala kemampuan untuk memilih hidup model apa. Tapi sayang, tidak ada tujuan. Nggak tahu mau kemana. Maka mau kemanakah engkau? Pendeta Stephen Tong pernah menyatakan hal yang sangat penting tentang dosa di dalam sebuah konferensi tentang Injil. Dia mengaitkan dosa dengan keterhilangan, sin and lostness. Engkau sudah berdosa, engkau terhilang. Engkau tidak tahu tujuan hidupmu. Engkau pikir tujuan hidupmu adalah untuk bersenang dengan pasangan. Begitu dapat pasangan tetap rasa kosong.
Begitu mendapatkan hidup yang baik, tetap rasa kosong. Begitu mendapatkan yang kau cita-citakan, tetap rasa kosong. Satu hari seorang bernama Martin Heidegger ditanya oleh seorang wartawan, apa sih tujuan hidup manusia? Dia mengatakannya, akhir hidup manusia itu mati. Berarti tujuan hidup manusia adalah titik sebelum mati. Wah, ini pesimis sekali ya. Jadi sebelum mati itu tujuan saya? Iya. Oh, aku mencapai tujuan, setelah itu apa? Mati. Maka Alkitab sudah mengatakan dari dulu, engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat, pasti mati. Kenapa pasti mati? Karena engkau pilih jalan untuk tidak menjadikan Tuhan tujuanmu. Sudahkah engkau jadikan Tuhan tujuan? Mau, aku mau jadikan Tuhan tujuan. Bagaimana caranya? Sekarang saudara harus pakai cara yang benar. Cara yang benar apa? Dengan hidup menjalankan panggilannya. Engkau tidak bisa ketemu Tuhan dengan penglihatan. Kalau ada orang mengatakan, aku udah ketemu Tuhan loh. Oh, sudah ketemu. Kapan ketemu? Tadi malam mimpi. Tiba-tiba Tuhan muncul. Coba tanya, wajahnya kayak apa ya? Wajahnya kok kayak kakekku ya? Itu bukan Tuhan, itu kakekmu lagi iseng turun. Tanya-tanya ada apa di bumi. Itu bukan Tuhan. Ada satu orang pernah mengatakan, aku sudah melihat Yesus. Yesus menampakkan diri kepadaku. Saya tanya, kayak apa dia? Mirip dengan yang di kartu Natal. Saya bingung, kartu Natal beda-beda versi Yesusnya. Kamu versi Yesus yang mana? Tuhan Yesus digambarkan dengan cara yang beda-beda. Di dalam zaman abad pertengahan, dia digambarkan sebagai pribadi yang wajah kiri dan wajah kanannya beda. Ini early middle ages. Kenapa wajah kiri dan wajah kanan beda? Mau menyatakan dia ada dua natur. Lalu di dalam zaman masuk Renaissance, Yesus digambarkan beda. Digambarkan dengan cara apa? Mirip manusia di dalam keberadaan penuh perjuangan. Masuk dalam zaman modern beda lagi. Jadi engkau lihat Yesus versi mana? Tahu dari mana itu Tuhan Yesus? Apa dia pakai name tag? Oh, engkau Yesus ya? Iya, lihat name tag. YK gitu ya. Bukan gitu kan? Lalu tahu dari mana engkau bertemu Tuhan? Jangan ikut mimpi. Jangan ikut ajaran ngawur. Banyak hal ngawur terjadi justru di dalam gereja. Saudara mengatakan, aku rajin ke gereja. Khotbah seperti apa yang dikhotbahkan? Gereja macam apa yang kau ada di dalamnya? Tapi kalau saudara mengatakan, aku mau kenal Tuhan, how should I know Him? Harap engkau dapat ajaran yang benar dari kitab suci. Kitab suci mengatakan, kenal Tuhan, caranya bagaimana? Praktekan perintah Tuhan untuk sesama manusia. Engkau kenal Tuhan? Iya. Bagaimana kenal? Dengan mengenal bagaimana menjalankan panggilannya di bumi. Apa yang jadi tujuan hidupmu? Aku mau mencintai Tuhan. Bagaimana cara cintai Tuhan? Cintailah sesamamu manusia. Inilah dua yang jadi satu. Dua hukum yang utama. Di dalam kedua hukum inilah seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru akan terkait. Maka saudara mau kenal Tuhan, bukan engkau cari Tuhan, Tuhan yang cari engkau. Tuhan yang datang ke dunia yang berdosa dan dia tunjukkan ada jalan di dunia berdosa ini untuk engkau kenal aku. Bagaimana caranya Tuhan? Perbaiki tujuan, lalu setelah itu jadikan hidupmu sarana. Jadikan hidupmu sarana untuk capai tujuan ini. Mau kenal Tuhan? Mau. Biar tunggu Tuhan nyatakan diri kepadamu lewat firman. Engkau beriman kepada dia. Setelah itu engkau mau ikut jalan Tuhan. Jalani panggilanmu. Jika engkau dipanggil untuk menjadi seorang yang kerja di bidang teknik, jalani panggilanmu untuk menikmati Tuhan. Jalani panggilanmu untuk jadi berkat bagi yang lain. Engkau dipanggil menjadi dokter, dipanggil menjadi arsitek, dipanggil menjadi seorang yang ahli di dalam bidang ekonomi atau apapun. Jalankan bidangmu karena engkau ingin kenal Tuhan. Bagaimana bisa kenal Tuhan? Dengan menjadi berkat. Inilah yang dikatakan di dalam kitab suci. Maka ketika Tuhan menyatakan diri, dia tidak menyatakan diri dengan cara yang tidak lazim. Dia menyatakan diri dengan cara yang kita bisa kenal. Seorang teolog bernama John Calvin mengatakan Tuhan tahu keterbatasan pikiran manusia. Maka dia berbicara dengan kita dengan membatasi dirinya. Supaya kita bisa menangkap apa yang dia katakan. Dan cara yang paling indah yang dia nyatakan adalah lewat Kristus. Kenapa ya Allah menyatakan anaknya untuk datang ke dunia? Allah ada anak. Kalau sudah bilang Allah nggak ada anak, kata siapa? Ada agama bilang nggak ada anak, di abad ke-6 dikatakan. Di abad ke-6 saya mau beritahu, Daud di dalam tahun 1000 sebelum Masehi. Dia sudah mengatakan di Mazmur 2, anakku engkau. Allah mengatakan, engkau kuperanakan pada hari ini. Allah ada anak, dinyatakan di dalam kitab Mazmur. Jauh lebih tua dari kitab-kitab yang menyatakan Allah tidak ada anak. Nah, kalau Tuhan menyatakan anaknya ke dalam dunia, seperti apa dia menyatakan diri? Dalam rupa manusia. Seperti kita. Jadi seorang bayi yang kecil, bertumbuh dengan cara belajar, bertumbuh menjadi kanak-kanak, menjadi remaja, menjadi dewasa, dan menjalankan hidup sehari-hari seperti kita. Hanya dia tidak berdosa. Loh kenapa? Yesus Kristus jalankan hal seperti ini? Karena Tuhan mau beri solusi.
Engkau sudah kehilangan arah, kembalilah ke Tuhan. Bagaimana cara kembalinya? Dengan mengenal Allah yang menyatakan diri melalui hal yang sifatnya sehari-hari. Maka jalankan hidupmu, jalankan panggilanmu, jalankan relasi dengan komunitasmu dengan satu tujuan. Aku ingin kenal Tuhan. Jangan lakukan kesalahan yang sepanjang zaman dilakukan oleh manusia. Kiranya Tuhan pimpin engkau dan semua jawaban yang akan memperkokoh kerangka berpikirmu. Harap engkau terima melalui sesi-sesi baik hari ini, kemarin, dan juga besok. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, berkatilah hati kami. Kami ingin mengenal Tuhan. Kami ingin punya sasaran yang sejati, yaitu Allah kami. Tolong kami ya Tuhan, berikan kami kemungkinan dan kemampuan untuk menjalani hidup kami demi satu tujuan, yaitu mengenal Tuhan kami dan menikmati Dia. Kiranya Tuhan tolong kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilahkan kepada pembicara berikut.